Makluma tentang kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia. Beribu-ribu abad, sesudah bumi dan segala isinya diciptakan. 18 abad sesudah Abraham menanggapi panggilan Allah, 12,5 abad sesudah Musa diutus Allah mengantar umat Israel ke tanah yang dijanjikan. 10 abad sesudah Daud dipilih Allah menjadi raja umatnya. 5 abad sesudah umat Allah diantarkan kembali dari pembuangan Babel. Sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan cacah jiwa di seluruh wilayah
kerajaannya. Maka sesudah dikandung perawan Maria, oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah di Bethlehem daerah Yudea Yesus Kristus, Putra Bapa, untuk menyelamatkan umat manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Marilah kita semua bergembira dalam Tuhan, karena Juru Selamat telah lahir di dunia. Hari ini turun dari surga damai sejati bagi kita. Saudara-saudari, inilah malam yang kita nanti-nantikan, malam yang penuh arti, malam yang penuh sukacita dan kedamaian. Walaupun pada saat ini baru saja kebanjiran, Natal telah tiba. Misteri penjelmaan Allah menjadi manusia kita rayakan dengan penuh syukur. Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, telah lahir bagi kita. Dialah Sang Immanuel, Allah beserta kita. Maka marilah kita rayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus dengan gembira dan penuh syukur. Marilah kita wujudkan suasana damai ini, mulai dari keluarga, komunitas, dan di tempat kita bekerja, dimanapun dan kapanpun kita berada. Namun menyadari kelemahan kita, mari kita juga akui bahwa kita orang berdosa, kita mohon ampun, supaya kita sungguh diperkenankan untuk merayakan hari yang sungguh menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah dan Bapa kami, Engkau menjadikan malam yang amat kudus ini bermandikan sinar terang sejati. Semoga kami yang sudah mengakui misteri terang itu di dunia, kelak layak menikmati sukacitanya di surga dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau, ya Tuhan, telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu, dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut Dia Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Hendaklah langit bersukacita dan bumi
Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya. Dan segala pohon di hutan Biarlah bersukaria di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.
Pada hari ini lahirlah penyelamat dunia, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas bab 2 ayat 11. Demikianlah pemberitaan malaikat Tuhan kepada para gembala kawanan ternak yang berjaga di waktu malam. Siapa juru selamat itu dan apa nama kota Daud? Sesuai nubuat Nabi Yesaya dan Nabi Mika, 8 abad sebelum tahun Masehi, juru selamat dinamai Immanuel,
Yesaya bab 7 ayat 14. Dialah Mesias yang dinubuatkan lahir di Betlehem Efrata. Mika bab 5 ayat 1. Betlehem itulah nama kota Daud. Lukas bab 2 ayat 4. Dengan demikian pemberitaan malaikat Tuhan kepada para gembala ini merupakan penegasan dan pemenuhan nubuat Nabi Yesaya dan Nabi Mika tentang datangnya Sang Immanuel, Mesias, Juru Selamat dunia menjadi suatu kenyataan yang tak terbantahkan. Apa yang menjadi latar belakang datangnya Sang Immanuel, Mesias, Juru Selamat? Dalam kitab Yesaya yang kita dengar tadi dalam bacaan pertama, dikisahkan bahwa Yehuda hidup dalam kegelapan dosa dan mereka sangat menderita. Penyebabnya tiada lain karena Yehuda dipimpin oleh seorang raja yang tidak menaruh kepercayaan kepada Tuhan Allah. Akibatnya Yehuda harus menjadi bangsa buangan. Dalam keterpurukan itulah Tuhan menjanjikan keselamatan. Tuhan akan mengangkat mereka dari jurang kenistaannya. Cara Tuhan menyelamatkan mereka memang bukan dengan cara heroik menumpas musuh-musuh Yehuda, tetapi justru dengan melahirkan seorang putra yang malah akan menderita, namun kekuasaan putra ini tidak akan berkesudahan. Mereka yang percaya kepadanya justru akan mengalami sukacita yang tak terperikan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil diperdengarkan gereja malam ini dikisahkan tentang kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Ia dilahirkan dikala ada pendaftaran atau sensus penduduk yang diperintahkan oleh Kaisar Agustus, penguasa Imperium Romawi atau Kekaisaran Roma. Lukas bab 2 ayat 1-3. Dengan demikian Yesus tercatat sah sebagai salah satu warga bangsa Yahudi maupun bangsa Romawi. Hal ini berarti Yesus lahir bukan hanya untuk bangsa Yahudi saja, tetapi juga untuk bangsa Kekaisaran Romawi, bahkan untuk seluruh bangsa di bumi ini. Ia lahir sebagai anak sulung keturunan Daud yang mewarisi hak istimewa dan kekuasaan Daud. Warisan inilah yang menegaskan bahwa Yesus juga memiliki hak untuk mengikut sertakan siapa saja untuk masuk ke dalam kerajaan besarnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, malam hari ini dari misa yang pertama maupun pada misa kedua ini ada 12 orang. Kalau dalam dunia medsos itu murtadin. Jadi setelah sekian waktu tekun mendalami pengenalan akan Tuhan Yesus, malam hari ini memutuskan bergabung menjadi anggota keluarga besar Yesus Kristus, hitam atas putih, tercatat seumur hidup karena menerima baptis atau terima dalam gereja Katolik. Kepada para baptisan baru, malam hari ini Selasa Kliwon 24 Desember 2024, kalian mendapat meterai kekal menjadi anak-anak Allah. Itulah status baru kalian, selaras dengan kitab suci, bukan nama untuk mengungkapkan semacam keren-kerenan, tidak, juga bukan buatan gereja, tapi sesuai atau selaras kitab suci bahwa kalian memang menjadi anak-anak Allah. Maka jangan pernah gerah menyandangnya, apalagi mengingkarinya. Senantiasa ingatlah bahwa kalian mulai hari ini sungguh-sungguh telah menjadi anak-anak Allah. 1 Yohanes bab 3, 1 dan 2.
Maka sekali lagi, renungkanlah dan tetap patuhilah status kalian sungguh-sungguh adalah anak-anak Allah. Hal yang kiranya sangat membanggakan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kelahiran Yesus di Bethlehem di kota Daud, desa kecil sederhana, jauh dari hiruk pikuk di kota besar atau kota dunia atau keramaian dunia, justru malaikat Tuhan wartakan sebagai kelahiran penyelamat dunia. Hal ini menegaskan bahwa dalam realitas duniawi lahirlah yang ilahi. Dalam realitas duniawi dijumpai yang ilahi. Dan setiap kita manusia dipanggil untuk semakin peka terhadap realitas duniawi yang benar-benar menghadirkan yang ilahi. Itulah pentingnya menerima rahmat kasih karunia Allah yang sudah nyata bagi semua orang. Sebagaimana kata Rasul Santo Paulus tadi kepada Titus yang kita dengar dalam bacaan kedua. Rahmat Allah memang mesti kita terima, kita hidupi, dan kita kembangkan sehingga kita benar-benar mampu hidup dalam dunia ini dan mengalami keselamatan. Dengan demikian, kecenderungan kita manusia yang menjauh dari yang ilahi akan diganti oleh daya ilahi yang akan membawa kita manusia kepada persatuan erat dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menarik sekali bahwa penginjil Lukas beberapa kali menyebut nama palungan untuk menyatakan bahwa bayi Yesus ditaruh atau dibaringkan di palungan itu. Kata palungan itu berasal dari kata Yunani patne yang akar katanya dari pa yang berarti makan atau pagu. Kemudian diterjemahkan dengan tempat makan hewan, barangkali lebih dekat dengan yang dimaksudkan oleh penginjil. Sedangkan Bethlehem itu berarti rumah roti. Jika demikian, maka kanak-kanak Yesus yang diletakkan di atas tempat makan hewan menurut konotasi simbolik merupakan suatu makanan. Makanan siapa? Makanan domba-domba menurut konteks Bethlehem, kota Daud, dan konteks datangnya para gembala. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam terang keseluruhan Injil, terutama Injil Yohanes, jelaslah bahwa Yesus menyatakan dirinya selaku gembala yang baik yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11 sampai 15. Bukankah kepada kita para dombanya ini Yesus menyatakan diri sebagai makanan? Betapa tidak, sebab ia bersabda, "Akulah roti hidup yang turun dari surga." Yohanes 6 ayat 25 sampai 58. Inilah sejatinya Ekaristi. Dengan demikian kita sepenuh iman meyakini bahwa sejak semula Yesus menyatakan dirinya sebagai makanan bagi kita demi kita mengalami selamat. Tadi Yesus di atas palungan atau tempat makan hewan tidak lain adalah Yesus Sang Ekaristis yang hadir sebagai makanan demi keselamatan kita. Bukankah malam hari ini, meski sudah cukup larut malam, kita yang mungkin telah biasa datang ke gereja Santo Paulus Semambung Juanda ini, baik secara harian, mingguan, bulanan, atau mungkin musiman, 2 kali setahun, Nataru dan Paskah, rela untuk menyeberang banjir yang baru saja melanda di sana sini, bahkan ada gereja yang membatalkan misa tetangga kita, suatu hal yang tidak terbantahkan. Juga kita semua rela menahan kantuk demi dapat menyambut roti Ekaristi. Bukankah itu yang benar-benar kita dambakan? Saudara-saudari, setiap kali kita menghadiri misa malam Natal,
kita selalu mendengar bacaan Injil yang mengisahkan seruan para malaikat Allah atas lahirnya Sang Penebus Juru Selamat dunia di kandang Bethlehem. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Lukas bab 2 ayat 14. Ini kita mengenangnya di malam kudus, malam suci, malam Natal kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus di tengah-tengah hujan deras yang mungkin melanda dari antara kita, rumah kita sedikit banyak ya kedatangan air yang tidak diundang. Tapi kita syukuri itulah rahmat Allah. Kelahirannya di kandang Bethlehem menyatakan bahwa Allah ternyata berkehendak mendekati kita manusia ini. Yesus yang adalah firman Allah dan bersama-samalah dan adalah Allah telah menjadi manusia tinggal di antara kita. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Ternyata rela dilahirkan di tempat yang sedemikian, ya katakanlah mengenaskan, di sebuah kandang, ditaruh atau dibaring di palungan, tempat yang teramat sederhana. Hal itu berarti Allah rela merendahkan dirinya demi kasih dan cintanya kepada kita manusia, supaya kita mengalami keselamatan. Maka semoga kita pun dengan rendah hati dan penuh sukacita menyambut Tuhan yang hadir di dalam hati kita ini. Natal bukanlah pesta manusiawi bergebiar kemegahan duniawi, tetapi pesta ilahi dalam kerendahan hati. Yang ilahi datang ke dunia dan menyapa setiap hati siapapun kita tanpa ada pengecualian. Maka mari kita merayakan Natal dengan gembira sambil melambungkan pujian bersama para malaikat surgawi. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi dan di bumi bagi orang yang berkehendak baik. Inilah yang perlu kita syukuri, kita rayakan dengan sukacita. Selamat Natal, berlimpah berkah, Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, setelah ini kita akan melaksanakan upacara baptisan untuk saudara-saudara kita. Ada 6 orang yang akan menjadi atau bergabung dengan Gereja Katolik. 5 mungkin adalah dibaptis, yang 1 mungkin menerima penerimaan. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita memohon kerahiman Allah bagi para calon baptis ini. Allah telah memanggil dan membimbing mereka sampai saat ini. Semoga Ia menerangi dan menguatkan mereka supaya mereka mengikuti Kristus dengan setia dan memberi kesaksian tentang iman gereja. Semoga mereka dibaharui oleh Roh Kudus yang akan menyucikan air ini. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, Doa
Doakanlah kami, Santo Paulus, doakanlah kami, para malaikat Allah, doakanlah kami, Santo Lukas, doakanlah kami, Santa Eleanora, doakanlah kami, Santo Matius, doakanlah kami, Santo Luis, doakanlah kami, Santa Jacinta, doakanlah kami, Santo Franciscus, Santo Benedictus, Santo Mikael, Santo Leo, Santa Angela, Santa Catalina, para kudus Allah, bebaskanlah umatmu, dari segala kejahatan, bebaskanlah umatmu, dari segala dosa, bebaskanlah umatmu, dari kematian kekal, bebaskanlah umatmu, karena penjelmaanmu, bebaskanlah umatmu, karena wafat dan kebangkitanmu, bebaskanlah umatmu, kami orang berdosa, bebaskanlah umatmu, semoga para pilihan ini kau lahirkan kembali dalam pembaptisan suci. bebaskanlah umatmu, Yesus, Putra Allah yang hidup, bebaskanlah umatmu, Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, dengarkanlah kami, Kristus, kabulkanlah doa kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Pujian atas air baptis. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan perantaraan air baptis ini, Engkau melimpahkan hidup baru ke dalam diri kami dan mengangkat kami menjadi putra-Mu. Terpujilah Allah selama-lamanya. Engkau mempersatukan semua orang yang dibaptis dalam air dan Roh Kudus menjadi satu bangsa dalam putra-Mu Yesus Kristus. Terpujilah Allah selama-lamanya. Engkau membebaskan kami agar kami menikmati damai-Mu berkat roh cinta kasih yang Kau curahkan ke dalam hati kami. Terpujilah Allah selama-lamanya. Engkau memilih orang yang sudah dibaptis agar mereka dengan penuh sukacita mewartakan kabar gembira Kristus kepada segala bangsa. Terpujilah Allah selama-lamanya. Engkau memanggil abdi-abdimu ini kepada panggilan baru agar mereka memiliki kehidupan selama-lamanya. Sudah memberkati hari ini yang akan kami pakai untuk pembaptisan mereka demi Kristus pengantara kami. Amin.
Sekarang pernyataan penolakan setan. Para calon baptis yang terkasih, hendaknya sekarang saudara-saudari menolak setan dan mengakui iman supaya layak menerima sakramen baptis. Apakah saudara menolak kejahatan di dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Ya, kami menolak. Apakah saudara menolak setan dan bentuk tahayul, perjudian, hiburan yang tidak sehat, Ya, pinjol? kami menolak. Apakah saudara menolak segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil atau tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia? Ya, kami menolak. Apakah saudara menolak setan, sumber segala dosa dan penguasa kegelapan? Ya, kami menolak. Apakah kalian juga menolak pinjol? Ya, Puji Tuhan, beli malah menggelar pinjol nanti harus ditolak. Percayakah saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Ya, kami percaya. Percayakah saudara akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, dan yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, kami percaya. Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Ya, kami percaya. Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Angela, aku kamu dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku kamu dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Namanya KL, aku kamu dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Benedikta, kudus kamu dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah melahirkan saudara kembali dari air dan Roh Kudus dan mengampuni semua dosa saudara. Saudara sudah diangkat menjadi anaknya dan dipersatukan dengan umatnya. Sekarang saudara-saudari diurapi dengan minyak krisma, seperti Kristus diurapi oleh Roh Kudus menjadi imam, nabi, dan raja. Semoga Allah berkenan melindungi saudara-saudari agar saudara-saudari menjadi anggota umatnya yang setia sampai masuk ke kehidupan kekal. Amin. Penyerahan kain putih. Saudara-saudari terkasih, saudara-saudari sudah menjadi makhluk baru dan telah mengenakan Kristus. Terimalah pakaian putih ini yang menandakan martabat saudara-saudari yang luhur. Jagalah martabat itu tidak bercela sampai menghadap Tuhan dan Hakim kita Yesus Kristus, supaya diperkenankan masuk ke kehidupan kekal. Amin.
Sekarang kami persilakan para wali baptis maju untuk menyalakan lilin baptis ini pada masing-masing yang akan diberikan pada baptisan baru, pada lilin Paskah ini, dan menyerahkan kepada para baptisan baru. Silakan para wali menyerahkan pada para baptisan. Kini saudara-saudari telah bersatu dengan Kristus cahaya dunia, maka saudara-saudari harus hidup sebagai putra-putri cahaya dan menghayati iman dengan setia, sehingga pada saat Tuhan datang, saudara-saudari dapat menyongsong Dia bersama semua orang kudus dalam istana Bapa di surga. Amin. Marilah saudara-saudari semua, kita bangkit berdiri, kita baharui iman keyakinan kita. Nanti pada saat kita sudah selesai mengungkapkan syahadat, ada seorang yang akan bergabung dengan gereja kita dari denominasi Kristen pada gereja Katolik. Mari kita bersama-sama mengungkapkan doa aku percaya. Silakan menyampaikan. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia, untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita, waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantara para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Saya percaya dan mengakui segala sesuatu yang diwahyukan oleh Allah, sebagaimana diimani, diajarkan, dan diwartakan oleh gereja Katolik yang kudus. Para penerima gereja Katolik yang baru mengaku ini, Tuhan menerima saudara dalam gereja Katolik. Ia telah membimbing saudara-saudari sampai pada hari ini. Ia mendorong saudara-saudari dengan kuasa Roh Kudus untuk mencari persekutuan dengan kami semua dalam iman yang tadi saudara akui di hadapan umat ini. Amin. Syukur kepadamu
Marilah kita sampaikan doa-doa kita kepada Tuhan, doa umat. Melalui Kristus putranya, Allah Bapa Maha Kasih berkenan tinggal di antara kita. Dialah Sang Immanuel, tanda kasih sayangnya yang abadi bagi kita. Marilah kita memanjatkan doa-doa dengan pengantaran Yesus Kristus putranya yang terbaring di palungan. Umat dimohon menjawab, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga iman akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri Yesus Kristus semakin mendorong gereja untuk selalu memperbarui diri, umat dan masyarakat seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi perdamaian di antara umat manusia, ya Bapa, semoga nyanyian para malaikat pun menjadi nyanyian kami dalam perjuangan untuk selalu mewujudkan perdamaian, keadilan, dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan, ya Bapa, semoga para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan dapat menemukan pada diri kami segala sesuatu yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan terutama hati yang penuh kasih. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi diri kita, ya Bapa, dalam suasana kegembiraan perayaan Natal ini, kami mengingat dan berdoa bagi mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan menderita, agar kehadiran-Mu di palungan memberikan kekuatan kepada mereka. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Khusus para baptisan baru, ya Bapa, Engkau telah membaptis putra-putramu yang pada hari ini memutuskan mengikuti Engkau. Semoga Kau tetap sertai mereka, kuatkan mereka, dan mereka akan tetap menjadi murid-murid-Mu yang handal sampai paripurna hidup mereka. Kami mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta Engkau, bahwa Engkau Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra-putri-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita persembahkan kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh bersama air dan ruh ini, semoga kami layak mengambil bagian dalam kerajaan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah. Tuhan, dengan rendah hati dan jiwa yang menyesal kami menghadap kepadamu, terimalah kami dan semoga persembahan kami saat hari ini berkenan padamu.
Tuhan, basuhlah aku dari kesalahanku dan sucikanlah aku dari dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan yang kami hunjukkan pada hari raya ini. Semoga oleh pertukaran yang sangat suci ini, kami menjadi serupa dengan Kristus, dan dalam Dia kami bersatu dengan Dikau, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu, dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah memwartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup terpilih Agustinus Tribudi, dan Administrator Diosesan kami Yosef Eko, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Seperti
Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi berartikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Semoga bersama tubuh dan darah Kristus di ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya. Tuhan Yesus Kristus, semoga penerimaan tubuh dan darah-Mu tidak menjadi hukuman dan siksaan bagiku, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa ragaku karena kasih sayang-Mu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Sabda telah menjadi manusia dan kami telah melihat kemuliaannya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami bersukacita merayakan kelahiran Sang Penebus. Semoga dengan cara hidup yang pantas kami Kau perkenankan masuk ke dalam persekutuan dengan Yesus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Silakan duduk sejenak. Kita akan mendengarkan sambungan dari catatan pastoral. Yang ketiga, ucapan terima kasih. Bersama para romo, pengurus DPP BGKP, saya mengucapkan selamat sukacita Natal kepada seluruh umat, para fungsionaris lingkungan, wilayah, dan paroki, beserta seluruh keluarga. Terima kasih kepada wilayah Simon dan Maria Regina yang menjadi panitia Natal, serta semua anggota panitia Natal, petugas liturgi, seksi liturgi paroki, para koster, misdinar, pemazmur, lektor, kor, organis, pemandu umat, kolektan, pemeran maklumat Natal, asisten imam, ibu-ibu penghias panti imam, para dekorator, para donatur, aktivis, dan semua yang terlibat. Sangat terima kasih atas ketulusan sederhana yang saudara persembahkan dalam perayaan Natal ini. 3, terima kasih juga tak terhingga kepada bapak-bapak kepolisian, Polsek dan Polres, Marinir, Pomal, Lapsi, Angkatan Darat, Satpol PP, dan saudara-saudari kami Banser NU, petugas Pura Jala Sidi Amarta, tetangga sebelah. Sekali lagi semuanya terima kasih. Ketulusan para saudara menjadi berkah bagi kami yang merayakan Natal. Allah pasti membalas ketulusan para saudara. Salam kami untuk keluarga. Lalu minta maaf kepada seluruh umat. Pasti banyak kelemahan dan kerapuan yang kami miliki. Atas nama seluruh panitia, saya minta maaf kepada saudara sebagai romo paroki yang paling bertanggung jawab atas ketidakpuasan, keluhan, kekurangan komunikatifan, ketidakmampuan memenuhi semua keinginan umat. Sekali lagi minta maaf. Romo Akordo Irianto. Saya selaku pribadi juga mengucapkan selamat Natal. Di tengah-tengah hujan yang sedemikian lebat, toh kita bisa hadir pada malam hari ini, toh akhirnya bisa merayakan bersama-sama. Kita syukuri walaupun hujan, mungkin rumah kita yang kebanjiran, paling hanya sesaat, segera surut, besok sudah kering. Jadi kita bersyukur. Dengan demikian kita benar-benar menyambut kedatangan Yesus Kristus di dalam hidup kita dengan penuh hormat. Terima kasih pula kepada Romo Lintang, asli paroki sini, tapi tugasnya jauh di bawah sana karena di bumi Mozambik, Afrika. Kalau bulat itu di bawah sana. Tapi hari ini bisa hadir di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Sebenarnya tadi mau mendampingi misa pertama, tapi kehujanan terhambat. Tidak masalah, bisa yang kedua. Besok bisa lagi Romo, bisa mendampingi kami. Ada misa jam 7, jam setengah 10, dan jam 6 sore. Monggo silakan Romo pilih yang mana. Senantiasa terbuka. Jadi benar-benar kita merayakan dalam kebersamaan di dalam Tuhan. Mari saudara-saudari kita mohon berkat Allah mengakhiri perjamuan Tuhan pada hari Natal ini. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Baik yang oleh penjelmaan putranya telah menghalau kegelapan dari dunia dan yang oleh kelahirannya yang mulia
telah menerangi malam yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara, dan dengan cahaya kebijaksanaan menerangi hati saudara-saudari. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara-saudari dengan kegembiraannya, dan menjadikan saudara-saudari sebagai pewarta-pewarta Injil-Nya. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal duniawi dan surgawi melalui penjelmaannya, memenuhi hati saudara-saudari dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudara-saudari ikut ambil bagian dalam gereja yang abadi. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudara-saudari, pergilah, Ekaristi sudah selesai. Thank you.